yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelentaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang biasa gender tentang relasi laki-laki dan perempuan. Walaupun KDRT bukan sekedar perselisihan bisa di antara suami istri. Adapun faktor penyebab KDRT yang pertama, ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ketergantungan istri secara penuh kepada suami. Yang ketiga, pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat, termaksud yang berdasar tafsir agama. Yang keempat, mitos tentang KDRT. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ketimpangan relasi, yang dimana membuat lelaki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang dilekatkan masyarakat pada mereka. Yang kedua, suami adalah pemimpin atau penguasa dalam keluarga, istri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasannya. Yang ketiga, apapun yang dilakukan istri harus atas izin suami. Jika terjadi kesalahan dalam pandangan suami, maka ia harus dididik. Yang keempat, pengontrolan ini sering menggunakan tindak kekerasan. Yang dimana laki-laki ini lebih merasa diri di atas ataupun lebih merasa diri bahwa dia adalah penguasa, sehingga perempuan harus mematuhi apa yang ia perintahkan. Jika tidak, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, yaitu ketergantungan istri, yang dimana karena istri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami. Kemudian suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman. Jika istri tidak mengikuti apa yang dikehendaki, maka akan dilakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ancaman itu bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, bahkan penguasaan harta bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat, yang dimana masyarakat lebih menganggap bahwa KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak berhak campur tangan. Kemudian yang kedua, yaitu KDRT dianggap sebagai cobaan, yang dimana bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender, sehingga perempuan harus mengalah dan bersabar. Yang berikut, istri yang saleh adalah istri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya. Kemudian adapun bentuk-bentuk KDRT, yang dimana yang pertama yaitu kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kemudian yang kedua, kekerasan psikis, yang dimana perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, yaitu kekerasan seksual, yang dimana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ataupun dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, penelantaraan rumah tangga, yang dimana perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah tangga, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Maka dari itu, mari orang sama-sama bilang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.